Apakah kamu pernah merasa lelah, terbebani oleh tekanan dunia, cemas tentang hari esok? Ada sebuah peristirahatan yang tidak bisa ditemukan dalam kenyamanan dunia yang sementara. Ini adalah peristirahatan yang melampaui keadaan kita, melampaui usaha kita, yaitu peristirahatan yang hanya bisa diberikan oleh Kristus. Di dunia yang penuh dengan kekacauan dan tuntutan tanpa henti, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Peristirahatan ini tidak ditemukan dalam usaha kita sendiri, tidak dalam pencarian kedamaian duniawi, tetapi dalam mempercayai karya Kristus yang sudah selesai. Dia telah melakukan apa yang kita tidak pernah bisa lakukan. Dia telah membayar harga dosa kita, menawarkan pengampunan dan damai sejahtera yang kekal. Jadi, letakkanlah bebanmu, kecemasanmu, ketakutanmu di dalam Kristus, sehingga kita menemukan peristirahatan yang sejati, bukan hanya untuk tubuh kita, tetapi juga untuk jiwa kita. Hari ini yang kita mau sharingkan cukup tergantung dari mana kita melihat ya. Saya waktu dikasih ini mikir, wow, ini luar biasa juga nih. Di anak muda diberikan satu pembahasan fear of death, ya, fear of death. Kayaknya kalau dengar kalimat atau kata death gitu kayaknya gitu ya. Kayaknya itu tuh orang-orang tua lansia deh, di ibadah lansia kenapa mesti di ibadah kaum muda gitu. Tapi saya mau kita melihat ini dari satu sisi. Yang pertama memang tentang tadi resting God ya. Ada tempat peristirahatan di dalam Tuhan, bukan hanya di dunia ini saja, tapi nanti di dunia yang akan datang yang kekal. Di dunia ini mau berapa lama lo kita? Ya, saya aja yang masih 50-an dibilang udah tua. Cepet amat bilang tuanya gitu ya. Apalagi kalau udah umur-umur yang jangan harap bilang aku mau hidup 1000 tahun. Saudara 50 tahun aja capek. Kalau ngomong capek. Apalagi mama saya sekarang sedang ada di ICU. Jadi hari ini saya khotbah jujur ya, agak-agak saya membutuhkan resting tersendiri ya. Saya merasa bahwa waktu judul ini dikasih, lah kenapa nih semingguan ini kok saya ketemu, maksudnya Tuhan pertemukan dengan hal-hal yang jujur itu membutuhkan istirahat tersendiri buat saya gitu. Jadi kalau hari ini saya mau ngomong apa yang saya alami, yang firman Tuhan katakan dan saya jalani gitu. Yang pertama, hari Selasa kalau nggak salah ya, salah seorang dari ketua KKA kami meninggal setelah beberapa 2 tahunan kayaknya ada sakit cancer ya. Lalu kemudian saya biasa untuk banyak komunikasi dengan beliau, memberi semangat dan lain sebagainya, dan pada akhirnya Tuhan panggil karena sakit cancer. Nah lalu itu Selasa malam. Rabu pagi saya dapat berita kalau anak yang pernah kami asuh di panti yang umur 13 tahun, waktu itu kami harus pulangkan karena ada sakit yang autoimun ya, dengan ada beberapa gejala yang lain yang harus perlakuan khusus gitu ya. Jadi karena dia masih punya papa mama, tapi memang kondisi papa mama kurang baik, jadi kita kembalikan. Tapi rupanya Tuhan panggil dia umur 13 tahun gitu. Jadi saya jujur itu agak shock tersendiri buat saya gitu. Jadi wow, di dalam 2 hari hari Selasa malam dan hari Rabu pagi gitu. Lalu setelah itu saya banyak melayani di kedukaan dalam beberapa hari ini. Lalu hari Sabtu kemarin juga terjadi hal yang buat saya agak shock gitu ya, karena pagi saya siap-siap udah akan mau pergi karena ada acara di gereja, acara leaders.
Ternyata pagi-pagi selesai doa, satu anak saya pingsan, saudara. Setelah doa gitu langsung ngegeblak aja pingsan gitu. Biasa kan orang pingsan kalau dibangunin kasih apa gitu kan langsung cepet respon gitu. Ini hampir mungkin 3 menit itu kita pukul-pukul sampai apa gitu tuh nggak bangun, bahkan kita pukul, tarik ininya dan lain sebagainya. Bahkan suami saya sempat kasih apa yang tekan di dada gitu ya, karena saking udah, dan dia kayak agak sempet kakinya agak kejang gitu, jadi kita khawatir sekali gitu. Dan akhirnya saya harus bawa dia ke IGD pagi-pagi gitu sampai siang. Ya puji Tuhan dikasih pulang, rawat jalan lah ya, kontrol gitu. Yang saya jujur nggak tahu, karena anak ini anak yang hampir nggak pernah sakit, anak yang nggak pernah, anak yang paling kuat di rumah, yang paling saya harapkan tenaganya kalau angkat galon dia, kalau yang dia, karena anak yang paling kuat hampir nggak pernah sakit, flu pilek aja jarang gitu, orangnya emang paling. Jadi saya bingung gitu. Dokternya juga bingung gitu, karena setelah dicek semua tanda-tanda vital tubuhnya baik semuanya, nggak ada yang ini, tapi pingsan, saudara. Pingsannya tuh benar-benar yang sampai dokternya pikir, oh ini palingan nih nggak tidur malam nih, main game sekali sepanjang malam. Saya bilang saya jamin enggak, karena kan HP kalau malam kami kalau di panti itu disimpan gitu, jadi nggak mungkin dia mau main pakai apa gitu kan. Dan dia memang tidur. Saya hari Jumat pulang dari gereja jam 9, mereka udah tidur gitu, karena saya cek memang mereka udah tidur. Jadi saya juga bingung gitu. Nah, sampai sore, sementara sore saya masih harus ada pelayanan gitu. Saya minta Tuhan kasih saya ketenangan ya, kasih saya hati yang tenang, rileks untuk saya bisa melayani lagi gitu, bertemu dengan orang lain yang harus saya layanin. Saya nggak bisa dong hanya pikir diri sendiri gitu kan. Oke, begitu selesai sementara saya masih lagi di IGD. Dari rumah di Medan sana, saya ditelepon terus sama video call karena mama saya kolaps gitu. Dan harus pandu untuk masuk, karena mama saya nggak mau masuk rumah sakit, udah umur 84 tahun. Jadi nggak mau masuk rumah sakit, merasa nanti di rumah sakit ribet, dia nggak mau gitu. Tapi karena kita melihat bahwa kondisinya udah sangat drop gitu, jadi kita paksa harus masuk rumah sakit. Dan sepanjang saya ngelayanin anak di IGD, saya mesti urus luga mama saya, saling kontak dan lain sebagainya. Saya masih harus pikirkan, saya harus pelayanan sorenya. Akhirnya saya ambil waktu setengah jam kira-kira, waktu pulang dari IGD, saya urus anak. Saya duduk di kamar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan layanin saya. Saya lelah banget gitu ya, saya lelah banget gitu. Jadi selain saya diam aja, saudara. Nggak tahu siapa tertidur di dalam roh kali ya gitu. Saya merasa setelah itu ada kekuatan baru, saya bisa melayani, saya bisa ngobrol dengan yang lain-lain, sambut mereka dan lain sebagainya. Dan malam-malamnya harus dapat info mama saya masuk ICU gitu, dan kondisinya cukup kritis. Dan hari ini jujur siang ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pun minta kekuatan khusus dari Tuhan untuk bisa tenang, karena tadi memang kemarin saya ada ngomong ke beberapa kaum wanita yang kenal mama saya, tolong doakan gitu. Jadi waktu saya ketemu mereka tadi, mereka semua heboh, kamu kok nggak pulang, nanti telat. Itu PR tersendiri buat saya, maksudnya itu tekanan tersendiri buat saya. Saya bilang saya harus melayani hari ini, saya nggak bisa dengan seenaknya meninggalkan tugas pelayanan. Aduh, itu orang tua harus lebih utama. Saya ngerti yang namanya ibu-ibu, oma-oma ya, merasa kadang-kadang kita sebagai anak nih apa kurang sayang sama orang tua. Kok kondisi udah kritis di ICU nggak langsung cepet-cepet pulang pagi-pagi atau malam tadi, tapi kok hari ini masih ada di sini gitu. Saya bilang saya mesti belajar untuk menyelesaikan tugas saya. Saya sudah serahkan mama ke Tuhan ya, saya serahkan diri saya juga ke Tuhan. Jadi hari ini yang mau saya sampaikan apa? Bahwa yang namanya masalah-masalah dalam hidup itu nggak bisa dibilang nggak ada, saudara. Ya, mau dia usia paling tua, paling muda, usia berapapun, itu nggak bisa. Yang makanya tadi kan kita ngomong, anak usia 13 tahun ya meninggal gitu ya. Orang yang sehat, yang kayak nggak ada sakitnya, nggak pernah ada ini gitu, tiba-tiba bisa pingsan. Saya juga bingung, sampai sekarang juga saya bingung itu kenapa. Tadi dia udah datang ke gereja, tadi pagi kamu sehat ya, sehat gitu. Tadi waktu mau pulang dia bilang aku badannya nggak enak sekali, aku lemes lagi.
PR lagi kan buat hati kita. Tadi ngobrol sama Dika juga ya, saya bilang dulu kamu ini gitu. Nah hari ini kita masuk aja. Di sana putih semua ya. Oke, rusak ya. Aduh, bilang dong supaya diganti ya. Jangan dibiarkan lama-lama, kasihan yang melayani. Ya. Oke, tadi yang itu yang WL Singer berarti udah hafal semua ya. Wah, luar biasa ya. Menghadapi ketakutan akan kematian, fear of death. Jadi ketakutan akan kematian. Nah, kalau ngomong ketakutan itu semua manusia punya rasa ketakutan tersendiri, rasa takut tersendiri. Saya mau bilang iya, semua manusia punya rasa takut. Tapi kalau ketakutan itu tolong dihindari. Ketakutan itu biasanya sudah melebihi yang namanya rasa takut. Rasa takut itu dalam diri manusia harus ada. Kalau nggak ada, nanti kalian jam 1 pagi keluar rumah aja semua main-main di luar sana. Nggak ada takutnya soalnya kan. Kalau di luar sana itu kurang baik. Yang namanya orang di luar sana jam-jam 1 pagi gitu kan. Kalau kalian nggak ada rasa takut, nyebrang mah nggak lihat kanan kiri, ya kan. Memang mesti ada rasa takut. Kalau nggak ada rasa takut, kalian tidak akan mau belajar sama sekali. Kenapa? Nggak takut, gue mau masa depan gue kayak apa, mah cuek aja gitu. Tapi kalau masih mau belajar, masih melakukan ya berarti ada rasa takut. Tapi yang bahaya kalau ketakutan, atau kalau orang sekarang suka bilang udah jadi fobia gitu ya. Nah, walaupun hari ini saya nggak akan ngomongin tentang fobia-fobiaan, karena fobia ini nih ada ranahnya tersendiri. Artinya udah jenis yang udah perlu khusus ditangani. Tetapi kita nggak bisa pungkiri yang namanya rasa takut itu ada dalam diri kita. Cuma pesan saya begini, rasa takut itu wajar, manusiawi, ya. Kalau saya bilang, saya sama sekali kemarin waktu kejadian anak saya pingsan begitu, apakah saya nggak ada rasa takut? Saya bohong. Saya takut, saya ada rasa takut. Bagaimana ya namanya anak pingsan hampir 5 menit dibangunin nggak bisa. Ya rasa takut, biar saya juga pendeta, biar juga saya panggil nama Yesus, tetap di hati saya ada rasa takut, saudara, ya kan? Takut ini Tuhan bagaimana gitu kan? Nah kita udah teriak-teriak semua, udah pada nangis gitu, anak ini nggak bangun-bangun kan, kita takut gitu ya. Takut, tapi setelah itu saya tahu apa yang harus saya lakukan, dan setelah itu saya bisa mengelola perasaan saya. Saya bisa mengatur perasaan saya, tidak lagi harus dihantui dengan ketakutan itu, tapi ayo lakukan apa yang harus dilakukan. Begitu, itu takut yang benar, masih benar. Ya pasti ada rasa takut. Jadi kalau orang nanti ngeliat yang kayak gitu sama sekali nggak ada rasa khawatir atau apa, juga rada lain itu. Ya udah agak lain kan. Misalnya mama kalian pingsan tiba-tiba, terus kalian santai-santai aja gitu, agak lain itu. Ya kan pasti sih ada nangisnya, ada juga wajar ya, ada khawatirnya tuh wajar. Tapi jangan berlama-lama, logika juga mesti jalan, ya kan. Kita juga mesti ingat kita punya Tuhan, ya kan. Kita berdoa, panggil nama Yesus, itu juga harus dilakukan, ya. Tapi kalau orang sudah ketakutan benar-benar, biasanya sudah logika hilang, nalarnya hilang gitu, dan dia sudah dikuasai oleh rasa takut itu. Nah itu yang gak benar. Jadi kalau takut tentang kematian boleh apa enggak? Yuk kita lanjut ya, kemana nih? Ke situ ya. Ke atas. Saya mau kebiasaan. Oke, ini ada thanatophobia namanya. Thanatophobia itu ketakutan yang berlebihan terhadap kematian atau hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Namanya thanatophobia. Nah, orang yang mengalami thanatophobia akan merasa cemas berlebih saat bisa membayangkan dirinya atau orang lain yang dicintai itu meninggal. Penderita fobia ini umumnya membatasi hidup mereka dengan menghindari hal-hal yang mereka takuti. Nah, orang dewasa muda, di sini ada yang dewasa muda. Dewasa muda usia berapa ke atas ya? 26. Ya 26 ke atas, begitu udah dewasa muda. Ini katanya lebih beresiko memiliki thanatophobia daripada orang lanjut usia. Agak beda, agak lain ya. Kita pikir orang lanjut usia tuh lebih takut mati karena kan ini. Enggak, ternyata alasannya kenapa? Karena orang lanjut usia biasanya sudah persiapan lebih baik dan biasanya sudah menyelesaikan banyak tugas tanggung jawabnya. Kalau orang dewasa muda, nah ini nih PR-nya berasa masih banyak. Nah kalau dia sudah menikah, anakku nanti bagaimana? Iya kan? Kalau dia belum menikah, ya masa gue belum menikah, ya kan meninggal, nggak lucu dong gitu. Siapa bilang nggak lucu? Lucu.
Jadi ada aja gitu. Jadi orang dewasa muda, jadi hati-hati, warning. Saya yakin sih di sini nggak ada ya, amin. Nggak ada ya, nggak ada. Kalau ada, ayo nanti ngobrol-ngobrol kita ya. Oke, ya lanjut. Apa penyebab orang takut akan kematian? Ini saya sih cuman ini kan yang dari ini saya aja ya. Tapi masih banyak yang lain. Yang pertama, takut akan ketidakpastian. Ketidakpastian apa ya? Gue kalau mati, habis itu gue kemana ya? Terus gue ngapain ya? Gak pasti, gue gak ngerti. Itu kan misteri. Orang suka bilang gitu, kematian adalah misteri gitu kan. Apa yang akan terjadi di sana aku gak ngerti gitu. Ada gak yang berpikir kayak gitu? Coba kita jujur-jujur ya sekarang. Entah jujur kacang hijau boleh, entah jujur apa boleh lah. Ada gak yang masih bingung, gue kalau mati itu gimana sih? Coba ada yang angkat tangan. Gak berani ya? Gak berani ya? Pernah gak punya pikiran gitu? Ini rohani semua di sini. Udah kena gembleng semua di sini. Udah diajarin hebat loh ya. Oke, takut akan ketidakpastian. Lalu takut kehilangan orang yang dicintai. Kenapa takut akan kematian? Takut kehilangan orang yang dicintai. Yang dicintai siapa? Bisa aja itu orang tua, papa mama. Bisa saja orang yang deket sama kita, pacar, ya kan? Bisa aja tante, om, atau orang yang deket sama kita lah gitu ya. Rasa, saya mau nanya deh, kalau yang ini kayaknya agak aneh kalau nggak ada yang angkat tangan. Pernah nggak sih ada rasa takut yang seperti ini, takut kehilangan orang yang dicintai? Pernah nggak? Coba angkat tangan lah, pendek-pendek. Banyak. Kalau yang ini banyak ya. Takut kehilangan orang yang dicintai. Ya jujur saya juga merasakan itu. Tapi bukan harus ketakutan. Tapi yang namanya perpisahan itu memang ya nggak enak, ya kan? Oke, takut. Lalu yang ketiga, takut kehilangan impian yang belum dicapai. Kayak tadi yang saya bilang, bentar lagi mau nikah masa belum nikah. Makanya kan suka guyonan ya. Jangan meninggal dulu dong, belum nikah. Apa hubungannya meninggal sama nikah mah? Iya kan? Nah, atau impian belum dicapai. Aku kan maunya seperti ini. Belum dapet, belum tercapai. Aduh, kalau mati gimana gitu kan? Ada ketakutan-ketakutan karena punya impian. Nah, lalu kemudian takut akan penderitaan. Kalau mati itu takutnya, ada yang pernah ngomong sama saya. Ini kisah nyata, saudara. Datang kepada saya, umur yang buat saya masih muda, remaja lah gitu. Dia bilang gini, aku mau nanya katanya, emang kalau orang meninggal terus apa yang dialaminya di alam kubur? Rupanya dia pernah baca-baca buku atau apalah gitu tentang penderitaan di alam kubur itu yang disiksa kubur. Kalau nggak salah itu ada filmnya, ya kan? Abis pengen nonton itu film tuh, nanya sama saya bilang, ngapain kamu nggak ajak saya nonton tuh film? Saya ajarin kamu waktu nonton itu. Saya bilang pengen banget nonton begituan. Saya bilang iya loh, itu kan ada begini, ada kita nanti ngalamin nggak siksa di kubur? Saya bilang, aduh kalau ada siksa di kubur tuh kedengaran jerit-jeritan kali di dalam kubur. Saya bilang, kamu tuh percaya Tuhan nggak sih intinya begitu? Apakah ada siksa dalam kubur, siksa neraka? Ada, ya kan? Masih percaya neraka apa enggak? Masih percaya? Kan udah banyak sekarang yang dibilang neraka nggak ada. Masih percaya nggak sama neraka? Tapi jangan percaya kalau kamu bakal masuk sana, ya kan? Kalau kamu percaya Kristus ya. Jadi siksa neraka ada gitu, tapi nggak usah dijabarkan lah nanti yang lidahnya ditarik lah. Nanti kalau udahlah nggak usah terlalu begitu, kamu akan hidup dalam ketakutan. Siapa di sini nonton siksa kubur? Penasaran banget tuh youth pastornya ya. Nonton. Yang lain jujur, masa youth pastor doang kalian yang nonton? Yang lain nonton nggak siksa kubur? Yang datang di hatimu apa? Pertobatan atau ketakutan? Takut. Jadi jangan nonton. Yang datang bukan pertobatan. Kan itu film katanya bikin supaya orang bertobat, supaya orang ngerti takut gitu berbuat jahat. Tapi yang ada bukan pertobatan, yang datang ketakutan. Tidur kagak berani. Saya bilang, kenapa kamu gak berani tidur? Ini serius loh yang datang ke saya. Kenapa kamu sampai gak? Aku takut kalau aku tidur aku gak bangun lagi, aku mati. Nah loh, ada yang pernah ketakutan seperti itu? Sampai mau tidur aja mikir gitu loh, ini aku masih bangun gak ya? Ada loh yang begitu loh, selain yang anak ini. Kenapa? Itu ada artis yang ngomong loh. Pernah dengar? Nggak pernah dengar? Waduh, di sini kudus semua. Cuman saya yang tahu yang urusan gini. Ada artis yang waktu itu lagi sakit cukup berat bilang, saya itu kalau mau tidur bergumul, saya takut
Kenapa? Saya takut saya tidur nggak bangun lagi, gitu loh. Ya, siapa di sini mau tidur begitu? Wih, saya mah kalau tidur bablas nggak bangun-bangun. Oke, jadi ada punya orang banyak sekali apa ketakutan-ketakutan orang. Dan ini real ya kita alami ya. Oke, berbaik hatilah pada saya, jangan dibantu kalau nggak bisa. Atau mau dijelasin lagi sejam ini? Enggak ya. Apa dampak ketakutan akan kematian? Dampak, akibatnya, dampak ke diri kita. Ayo, yang pertama slide, nggak bisa ini. Oke, dampak secara fisik dan mental. Fisik itu tubuh, mental itu ya mental kita nih yang di dalam nih. Ketakutan yang berlarut-larut bisa menyebabkan kecemasan, stres, bahkan depresi. Karena takut nggak bisa tidur, ya kan? Karena nggak bisa tidur, imunnya turun. Datanglah tuh si penyakit-penyakit. Tambah lagi dengan ketakutan demi ketakutan, halusinasi dan lain sebagainya. Tapi semakin takut, semakin didengar-dengar itu yang berita-berita nggak benar, makin dicari-cari gitu kan. Udah tahu takut, tambah dicari lagi. Akhirnya terjadilah yang namanya depresi. Tadinya takut mati, ya kan? Karena depresi malah pengen. Nah ini bahayanya. Tadinya takut mati, tapi karena terlalu takut sama kematian, akhirnya stres, depresi, akhirnya pengen mati. Nah ini kan gak benar. Itu cara kerjanya iblis, anakku sayang. Ya, makanya jangan mau dihantui sama yang begini-begini. Ya, jangan. Ya memang hidup ini mesti dijalani. Ada masanya sedih, ada masanya kan di Alkitab Khotbah bilang kan, semua itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Lah masa kita mau lahir gak mati-mati? Bener gak? Mati itu memang pasti ada. Tapi kita boleh ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau minta tolong ya Tuhan ya, aku matinya mati yang enak aja, jangan serem-serem. Boleh lah, kan minta, ya kan? Mengenai nanti Tuhan kabul kan udah hak prerogatifnya. Tapi kan minta boleh dong. Emang Kak Heni minta saya bilang, Tuhan kalau nanti Tuhan panggil saya minta saya mati dalam keadaan yang baik. Tapi kalau sekali waktu ternyata saya meninggalnya karena yang lain, ya itu hak prerogatif Tuhan. Saya nggak ngerti, tapi kan minta boleh, gitu kan? Saya minta dalam keadaan baik. Sebenarnya kenapa kau minta begitu? Saya mau orang-orang yang saya tinggalkan tidak mendapat trauma dari kematian saya misalnya, gitu. Itu kan salah satu kerinduan saya, gitu kan? Tapi kan saya nggak tahu apakah Tuhan berikan atau tidak. Yang penting mati di dalam Tuhan, itu yang pasti ya. Lalu apalagi yang kedua, tolong klik. Tidak bisa menikmati berkat Allah. Kita coba baca Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang sangat menekan manusia, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ini pengkhotbah bicara banyak tentang kesia-siaan. Tapi jangan berarti berpikir di pengkhotbah itu cuma ngajarin orang merasa semua hidup ini sia-sia. Tapi lebih diajar untuk kita lebih berhikmat. Itu aja ya. Supaya kita jalani hidup itu lebih berhikmat. Tahu gitu bahwa segala sesuatunya itu pasti ada yang namanya kesakitan, yang namanya ini. Tapi kalau Tuhan berikan kita karunia untuk menikmati hidup kita, ayo nikmati. Itu yang saya bilang tidak bisa menikmati berkat Allah kalau kita penuh dengan ketakutan. Kenapa? Orang takut, bayangkan. Takut nanti gue kalau naik pesawat, pesawatnya jatuh, jadi kagak jadi jalan-jalan. Benar nggak? Emang ada orang takut naik pesawat? Ada nggak? Ada saudara. Ada yang datang sama saya minta didoakan. Saya berantem sama suami saya. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun saya gak bisa pergi jalan-jalan bareng. Sementara suami saya itu traveler, orang yang suka sekali jalan. Oh ya, kenapa ibu? Saya takut ibu, takut nanti pesawatnya jatuh. Kok sampai mikir gitu? Iya, soalnya kan udah banyak itu pesawat jatuh bu. Saya takut. Oh, saya aja terpana gitu. Oh gitu ya, takut ya.
Jadi suami saya udah ngancem saya, kalau kamu nggak mau lagi begini, bagi suaminya mungkin itu suatu yang saya maunya pengen jalan bareng kamu gitu, tapi kamu udah bertahun-tahun nggak pernah mau gitu. Akhirnya saya jalan sama teman-teman dan lain sebagainya gitu. Tidak menikmati hidup, uangnya ada, mau jalan-jalan ke Eropa, mau kemana bisa. Dia bilang, Bu, setiap kali saya akhirnya mau, saya pernah akhirnya mau, Bu, itu hanya yang jarak deket ke Singapura, ya kan, deket banget, Bu. Tapi seminggu sebelum saya berangkat, saya diare, saya terus buang-buang air, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa tidur, saya stres, akhirnya saya batalin, Bu. Suami saya kasihan, akhirnya dibatalin. Daripada nanti kamu di dalam pesawat kejang atau bisa jadi sakit begitu, akhirnya dibatalin. Saudara, ini yang saya bilang tidak bisa menikmati hidup oleh karena terlalu dikuasai oleh ketakutan. Takut mati. Saya bilang, ibu kenapa takut mati? Bu, saya masih punya anak umur sekian. Nah itu tadi, takut nanti dia gak bisa jaga anaknya, gak bisa ini. Akhirnya dia tidak bisa menikmati hidup. Saudara mau, teman-teman mau, kalian mau? Ya, punya sesuatu, lagi muda, lagi punya kesehatan loh. Ya kan? Nanti kalau udah makin tua, udah makin sulit gitu kan. Tapi gak jadi pergi kemana-mana hanya oleh karena takut. Ada yang begitu? Pasti gak ada ya. Ada yang ngaku. Ya kan? Jangan seperti itu. Kecuali kita nantangin bahaya. Nah, ngetrail di itu gitu ya, di jalan raya ngetrailnya kan. Kalau yang namanya lomba-lomba gitu kan ada tempatnya gitu kan. Tapi di jalan raya yang nah itu namanya memang nantangin, itu beda ya. Tapi kalau misalnya melakukan sesuatu yang wajar, menjalani hidupmu secara wajar, itu tidak boleh menjadi ketakutan. Jalani saja gitu loh. Oke? Amin. Amin. Kok mukanya pada rada-rada gimana, ngebayangin apa? Oke, kita lanjut. Yuk, klik. Hubungan dengan orang lain. Nah, rasa takut akan kematian juga bisa mempengaruhi hubungan sosial kita. Kita bisa merasa selalu cemas. Cemas apa? Kehilangan orang yang kita cintai. Cemas apa lagi? Akhirnya kita lebih bergantung pada mereka karena kita takut kehilangan. Kita kayaknya nggak mau lepas dari mereka gitu. Lalu kemudian apa? Karena terlalu bergantung sama mereka, kita nggak sadar gitu bahwa hidup ini harus jalan, harus dijalani gitu. Saya ngomongnya gimana ya? Kalau kita terlalu takut misalnya kehilangan orang tua, misalnya contoh lah, ini kan pada masih banyak muda-muda nih, takut kehilangan orang tua, terlalu takut kehilangan orang tua, akhirnya kita jadinya seperti bergantung sekali sama orang tua. Ya, tidak memandirikan diri kita. Harusnya ketakutan yang benar, rasa takut yang benar itu menghasilkan kesadaran untuk kita berbuat yang lebih baik. Contohnya, karena mengetahui ada kemungkinan orang tua saya akan meninggal dan gak bisa jaga saya terus, itu membuat saya jadi lebih mandiri. Nah itu bagus. Kesadaran untuk saya tahu nih orang tua saya kan saya nggak bisa jamin terus ada bersama saya, nggak bisa kasih makanan terus ke saya. Ya puji Tuhan kalau sampai selesai kuliah, sampai saya udah kerja, baru orang tua saya dipanggil. Tapi kan nggak ada jaminan begitu ya. Jadi karena begitu saya harus biasakan mandiri gitu. Seolah-olah tanpa orang tua pun saya harus bisa gitu kan. Minimal mengurus diri sendiri. Nggak harus dibangunin gitu kan. Nggak harus makan aja mesti ditawar-tawarin gitu. Nggak harus yang namanya makan vitamin aja mesti di ini nih. Kayaknya anak saya rada-rada nih kalau gini. Anak saya di mana ya posisinya? Nggak tahu saya di mana nih. Oh ya, udah. Karena anak saya kadang-kadang gitu, yang namanya makan vitamin aja atau kalau sakit makan obat aja susah gitu ya. Jadi saya harus kadang-kadang mengingatkan dia, ingat ya, mami nggak bisa selamanya hidup jagain kamu. Kamu harus mandiri gitu ya. Jadi kalau mami-mamimu bawel, orang tuamu bawel, lihatlah dari satu sisi bahwa memang kalian harus disadarkan, ya. Tapi bukan jadi ketakutan gitu loh. Bukan jadi aduh nih gimana nih kalau orang tua saya. Bukan itu yang ditangisi. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri. Itu yang benar, ya kan? Lebih cepat mandiri, ya kan? Kalau tadinya malas-malasan kuliah, ya kan? Malas-malas nyelesaikan kuliah gitu kan. Jadi berusaha cepat supaya apa? Lebih cepat bisa mandiri. Ya seperti itu kira-kira. Ya kan anak-anak muda di sini udah mandiri kan? Yang SMA nih, udah biasa kan nyuci baju sendiri, ya kan?
Masak sendiri udah biasa belum? Yang SMA nih, SMA, yang kuliah juga nggak apa-apa deh. Udah biasa nggak? Atau masih semua dimasakin, masih itu semua atau gimana? Hah? Ya gitulah ya. Ya. Ayo belajar untuk mandiri gitu. Karena kita tahu yang seperti jangan bergantung penuh kepada orang, karena kita tahu orang itu nggak kekal hidupnya gitu ya. Biaya, waduh, kalau bisa nabung minimal gitu. Bisa lakukan sesuatu, karena kita tahu nggak ada yang kekal, manusia tuh nggak ada yang kekal. Lanjut. Nah sekarang kita mau bicara apa kata Alkitab tentang kematian. Oke, 11 menit masih cukup. Yang pertama, kematian bukanlah akhir, tapi awal dari kehidupan yang kekal. Katakan amin. Kematian itu bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang kekal. Seringkali kita ngerasa takut karena kita rasa itu adalah the end, akhir, lenyaplah sudah, tidak ada apa-apa lagi. No, kematian itu hanya akhir daripada kamu ada di dunia yang fana. Tahu fana? Fana itu nggak kekal. Dunia yang ada sekarang, tapi itu awal mula kamu akan masuk kepada hidup yang kekal. Tahu artinya kekal? Nggak ada hitungan hari dan tahunnya. Kalau namanya kekal tuh kagak ada sampai tahun berapa, itu mah nggak kekal. Berapa lama, itu nggak kekal. Kekal itu berarti tidak ada hitungan hari dan tahunnya. Itu kekal selama-lamanya. Sekarang saya mau tanya, kalau begitu, kita baca dulu dah. Filipi 1 ayat 21. Kita baca sama-sama yang kencang. 1, 2, 3. Nah, kenapa si Paulus ngomong mati adalah keuntungan? Karena dia tahu mati itu adalah dia akan masuk kepada kebahagiaan yang kekal. Makanya keuntungan. Bahkan kalau baca nanti di Filipi, di ayat selanjutnya dia bilang, mana yang harus aku pilih, mati atau hidup gitu ya. Aku nggak tahu. Kenapa? Kalau aku nanya diriku sendiri, aku milihnya yang mana? Kalau nanya diri sendiri, kata Paulus, aku pilihnya ya mati. Kenapa? Ya mati aku ketemu sama Tuhanku. Iya kan? Selesai semua. Yang namanya letih, yang namanya kesusahan di dunia, selesai. Tapi karena aku tahu kamu masih membutuhkanku, katanya jemaat-jemaat yang ada, kalian masih membutuhkanku, jadi aku, ya oke, aku masih ada di sini. Kalau Tuhan inginkan, aku ada di sini. Tapi kalau kau tanya diriku, aku maunya ya enak cepet. Emang jujur-jujur sih, kalau kita udah makin usianya lebih lanjut, kalau tanya jujur-jujur sebenarnya memang benar. Karena udah merasakan begitu banyaknya hal yang istilah kata udah puas merasakan asam garam katanya ya Cup ya gitu ya. Jadi rasanya begini, ya udah kalau memang Tuhan mau panggil, kalau hanya bicara tentang diri saya mah seneng gitu ya. Saya termasuk nggak? Iya, kalau hanya bicara tentang diri saya. Tapi kan saya harus berpikir yang Tuhan mau. Ya saya harus berpikir bahwa saya juga punya keluarga gitu. Jadi kalau gitu Kak Heni doanya apa? Dia doa saya bilang begini, Tuhan apapun yang kau mau lakukan buat saya terserah. Tapi kalau boleh minta, berikan saya umur yang cukup panjang untuk saya. Yang pertama, membuat anak saya mandiri dulu gitu. Itu wajar orang tua ngomong gitu. Membuat anak saya mandiri dulu. Lalu saya melakukan tugas pelayanan saya semaksimal mungkin. Sampai ada warisan-warisan yang saya tinggalkan, warisan pelayanan, warisan rohani gitu loh, yang bisa benar-benar saya tinggalkan. Ada orang-orang yang saya muridkan, yang suatu waktu akan mengikuti atau menggantikan saya untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan yang harus diselesaikan gitu loh. Jadi kasih waktu saya begitu. Jadi saya sih nggak minta mati cepet sih, serius. Tapi ditambahin dengan kata-kata, tapi minta ya Tuhan, saya mintanya sehat. Ya kan? Daripada ntar saya umurnya 100 saudara, tapi saya sakit terus, nggak bisa ngapa-ngapain, kan sami mawon. Ya kan? Malah nanti bikin sibuk yang lain, repot yang lain gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu, jangan sampai saudara berpikir, terus kalau orang-orang yang lagi sakit sampai 5 tahun, 10 tahun itu nyusahin. Bukan, biasanya mah ada tujuannya, kita nggak tahu apa. Ya kan? Tapi kalau boleh minta, kan tadi mintanya seperti itu ya saudara ya. Nah, jadi kematian bukan sesuatu yang harus kita takutkan, katakan amin. Karena bagi orang percaya kematian adalah
Kok yang jawab cuman pastornya? Karena bagi orang percaya kematian adalah yakin. Sebut sekali lagi kalau gitu. Karena bagi orang percaya kematian adalah yaitu jalan menuju kehidupan kekal di rumah Bapa yang penuh dengan sukacita. Rumah Bapa itu di mana? Di surga. Itu sukacita tok yang ada. Nggak ada penyakit, kan nanti baca di Wahyu ya. Nggak ada penyakit, nggak ada air mata, nggak ada kesakitan. Kalau di sini ada yang cacat pada diri kita, nanti di sana diubah jadi sempurna. Enak nggak? Enak, saudara. Jadi jangan takut dengan kematian. Kematian di dalam Kristus itu sesuatu yang pasti. Ada sukacita yang akan kita dapatkan. Ada Yesus yang akan nerima kita gitu loh. Kita akan tinggal bersama Allah Bapa di surga. Kurang apa lagi? Lebih enak di dunia, bisa lihat yang macem-macem di sana. Seindah apa sih dunia ini? Bukan berarti saya lalu bilang, ayo pengen cepet-cepet mati, enggak. Tapi maksud saya kalau suatu waktu Tuhan panggil kita, atau suatu waktu ada keluarga yang kita lihat masih takut dengan kondisi begini, coba katakan kepadanya, ya, ceritakan kepadanya, sampaikan kepadanya, kuatkan dia. Karena ada di teman-teman kalian mungkin atau keluarga kalian mungkin yang takut menghadapi begini. Ada banyak, saudara. Saya banyak baru tadi nih saya diminta doain. Bisa nggak Bu doain, katanya nenek saya udah umur 93 atau 92 tadi dia bilang, menjelang 93, belum meninggal katanya. Terus kita udah doakan berapa kali gitu. Terus akhirnya saya bilang, oh iya, menurut Ibu nenek saya itu takut mati. Jadi dia seperti menolak buat mati gitu ya. Umur 92 loh, masih takut mati. Saya bilang, kenapa takut matinya, kenapa? Katanya, karena dulu kakeknya, suaminya, jadi kakek dari ini, matinya itu, kan mereka, maaf bukan agama kita gitu ya, Buddha, dari Buddha. Tuh katanya menderita gitu loh. Ada menderita begini-begini, jadi dia takut katanya. Kasihan kan yang begini-begini kan. Nah, kita bisa sampaikan kepada mereka bahwa kita tidak harus takut dengan kematian itu ya. Kematian bukan akhir tapi awal dari kehidupan yang kekal. Jadi pasti sekarang tentang kematian ya. Pasti ya. Yang berikutnya klik. Oke, kematian adalah jalan menuju rumah siapa? Rumah Bapa. Kalau kalian pulang ke rumah seneng nggak? Ini kalau jawabnya ini saya bingung nih. Jangan-jangan banyak yang pulang ke rumahnya nggak seneng. Saya saudara ya, kalau di mana aja yang saya ingat, rumah di mana saya ada, kamar di mana kamar saya tuh nggak gede, saudara, kecil. Tapi itu tempat paling nyaman bagi saya di dunia ini, maksudnya ya. Itu nyaman banget buat saya. Itu tempat yang indah sekali buat saya gitu. Jadi kemana pun saya pergi, kadang-kadang kan pergi ke tempat yang indah-indah gitu ya, ke puncak lah kemana, karena jangkauan saya masih seputaran itu, saudara ya. Nah, itu pengennya tetap pulang. Nginap di hotel yang bintang 5 pun gitu ya. Iya, nikmatnya cuma semalam 2 malam gitu. Habis itu saya pengennya pulang. Di rumah itu kayak nggak tahu ya. Di rumah itu, di kamar itu kayaknya apa ya kalau bahasanya itu udah, iya, tidur nyenyaknya tuh paling enak di situ gitu. Bener nggak sih, Cuk? Bener kan? Itu kayaknya tidur tuh kayaknya pules banget gitu. Padahal jauh banget lah dari kelasnya hotel bintang 5 gitu. Tapi nikmat sekali gitu. Jadi rumah kita di dunia ini usahakanlah dibikin tempat yang indah buat kita pulang kalau lelah di luar, ya kan? Kita juga yang harus membuatnya. Jangan nuntut bapak kita lah, apa, kita minimal kita dulu yang pertama bikin itu jadi indah. Caranya apa? Kadang-kadang orang tua tuh banyak marah-marahnya karena kita suka nakal. Ya kan, pulang sesuka-sukanya jam berapa, makanya jadi agak-agak gak enak suasana rumah gitu kan. Atau kalau di rumah maunya di kamar, saking nikmatnya di kamar kan. Di kamar aja nggak pernah bantu, nggak mau tahu di luar ada puting beliung, ada apapun, kita di dalam kamar aja. Akhirnya terjadilah kan yang namanya udah gitu kita ngomong gitu, ya kan, rumahku tidak indah, rumahku tidak nyaman, orang tuaku ngomel terus. Padahal orang tua kita ngomel karena apa? Karena kita terlalu menikmati hadirat kamar kita. Gak pernah bersumbangsih keluar sedikit. Gak pernah, udah kelontang gitu. Itu ciri-ciri emak-emak kalau udah ngomel. Mulutnya kagak ngomel tapi barang dibanting-banting gitu. Harusnya sadar lah kan. Tetep aja dipasang pula peredam itu di kamarnya kan. Gak kedengeran. Gak pernah keluar pintu. Bahkan ada orang tua yang cerita ke saya. Ini kadang-kadang orang tua kan gak bisa ngomong sini, saya yang ngomong.
Orang tua bilang saya ke sini, Bu Hani tolonglah kalau lagi apa di Energize tuh titip pesan katanya. Anak saya tuh Bu ya, saya kalau makan itu nanti dia ambil tuh dari luar, bawalah ke kamarnya katanya. Di piringnya ditumpuk sampai berjamur katanya, pernah dibawa keluar. Sampai habis stok yang di luar. Gelas kagak ada, apa kagak ada. Cuma timbang keluarin dari kamar kagak bisa. Yang merasa di sini bilang, aku nggak boleh begitu gitu loh. Nggak ada loh, nggak ada yang ngerasa. Ada yang cemberut iya nih, nyemberutin saya. Tapi jangan saudara, makmu tuh merasa, ya elah, timbang ngeluarin. Bahkan ada yang ngomong begini, saya kesel, masa cuman ngeluarkan baju kotor ke tempat narok doang Bu. Ke tempat apa? Kain kotor itu kan tinggal narok gitu. Itu aja kagak bisa. Jadi tiap pagi kalau dia sudah pergi, saya yang mesti ke kamarnya, saya ambilin satu-satu. Sampai bagian pedalaman juga saya Bu. Nanti suatu saat kalau orang tuamu sudah nggak ada, baru kamu ngerti apa artinya. Mama, kenapa kalau mama masih ada sekarang aku akan baik-baik, Ma, aku akan bikin begini. Jangan, sekarang mumpung mamanya masih ada, orang tuanya masih ada, ya. Tanggung jawab buat dirimu sendiri itu minimal harus ada. Ini kenapa jadi ke situ? Oke, pulang ke rumah Bapak gara-gara ngomong rumah ya. Yohanes 14 11 sampai 3 1 2 3. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Janji tentang surga itu indah sekali saudara. Dan itu sudah dijamin. Ya maaf, satu-satunya agama yang menjamin ini kita loh. Dan Yesus itu sudah pernah datang di dunia, dan dia akan jemput kita lagi nanti gitu. Jadi jangan ada rasa takut lagi. Tempat itu pasti indah saudara. Walaupun indah menurut setiap orang kan beda ya. Kalau buat saya itu indah, misalnya saya nggak pernah memandang pantai itu indah. Ada yang memandang pantai indah? Kalau buat saya pantai itu tidak menarik buat saya. Yang pertama panas. Yang kedua saya merasa itu ombak-ombak itu buat saya tidak indah kedengarannya. Orang kan suka dengar itu. Saya sukanya pegunungan saudara. Saya merasa di situ sejuk, ijo-ijo gitu kan, enak gitu, beda-beda. Lalu ada yang nanya, jadi ntar kalau gitu kan orang beda-beda tentang keindahan. Berarti di surga nanti, saya cuma bilang begini, yang penting katanya di surga itu tempat yang indah. Udah gitu aja deh. Dan Tuhan itu Tuhan yang sempurna, pasti tahu yang terbaik buat kita. Udah gitu aja dah, ya. Daripada kita bingung ada pantai nggak di sana, ada ini nggak di sana. Terus ada, kalau ada yang nanya di sana ada night club nggak, ada, yang pasti nggak ada, ya kan? Jangan pikirin yang gitu ya. Oke, kita lanjut. Percaya pada janji Tuhan. Kenapa jadi kesini ya? Coba klik yang balik dulu. Apa kata Alkitab tentang kematian? Kematian ada jamur. Yang ketiga ini diklik lagi. Klik, ini 3 maksudnya. Percaya pada janji Tuhan. Ini saya beritahu ya, yang membuat ini saya dibantu oleh Denny. Denny ada nggak di sini? Nggak ada. Yang membuat ininya nih, saya punya asisten Denny. Oke, thank you Denny. Percaya pada janji Tuhan. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kita baca sama-sama. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ada kekekalan. Langkah pertama untuk mengatasi ketakutan akan kematian adalah percaya pada janji Tuhan. Ketika kita percaya pada Yesus, kita akan mendapat jaminan apa? Hidup kekal. Meskipun kita menghadapi kematian secara fisik, kita tahu bahwa kita akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Ya, jadi percaya janji Tuhan itu ada. Jadi jangan pernah ada yang merasa lagi, kematian itu misteri. Enggak, kematian kita orang Kristen, anak Tuhan itu enggak misteri. Jelas disampaikan dalam Alkitab. Saya mati, saya akan langsung apa? Langsung tinggal bersama dengan Bapa di surga. Udah, nikmat deh.
Ya, tapi kata orang-orang ada masanya. Kalau dia nanti 1 hari pertama masih tinggal keliling-keliling dulu. Nanti hari kedua, nanti dia begini. Hari ketiga begini, hari keempat begini. Makanya ada yang ini sampai hari ke-40. Soalnya rohnya itu belum benar-benar itu nanti pergi. Makanya kadang-kadang masih muncul di rumah. Ada yang ngomong gitu? Ada yang pernah dengar begitu? Sering? Cukup sering, apalagi budaya Jawa. Saya tinggal lama di Jawa. Makanya kalau pulang dari penguburan, itu salah satu yang dilakukan adalah bawa sapu. Nanti kalau pulang itu mereka mesti sapu, bekas kakinya mereka pulang itu. Kenapa? Alasannya supaya rohnya itu gak ngikutin ke rumah. Kalau memang dia roh, dia gak perlu disapuin itu jejak itunya itu. Ya dia kemana aja bisa lah, namanya dia roh kan. Tapi itu gak ada. Terus gimana tuh Tante Heni? Wah, kadang-kadang kayak ini, kadang-kadang Tante Heni, kadang-kadang nenek dong ini. Gimana tuh? Saya pernah keluarga saya meninggal. Beneran loh, hari keberapa emang muncul di rumah. Ada bener persis mirip. Wah ini begini sudah. Saya mau bilang, itu iblis menyerupai dia. Ya, itu iblis menyerupai. Jadi jangan diikutin. Katanya begini terus kasih pesan. Wah kemarin kan ada yang mati ya, Vina itu rame ya itu ceritanya ya. Vina pernah dengar? Yang Vina? Kayaknya kalian kurang gaul nih. Sayanya lebih gaul tahu si Vina. Vina yang mati yang dia udahlah itu gak usah diceritain lagi ya. Katanya kan kasusnya terbongkar karena ada yang kerasukan lalu bilang ini begini. Itu katanya dari Tuhan memang menunjukkan itu. No, udah gak benar aja deh. Ya kan? Karena iblis pun bisa menyerupai malaikat katanya. Seperti menolong, tapi jangan jadi percaya sama begitu-begituan. Rohnya masih gentayangan. Terus kuntilanak itu dari mana? Katanya kan kuntilanak dari orang yang mati bunuh diri, begitu nggak? Mati bunuh diri katanya kalau lagi hamil, mati bunuh diri atau keguguran lah, itu jadi kuntilanak katanya. Saudara mau? Maaf nih. Saudara mau kalau suatu waktu mati itu jadi kuntilanak, mau nggak? Yang cewek-cewek kan kuntilanak cewek nih. Mau nggak kalau kalian nanti mati jadi kuntilanak, mau nggak? Kamu aja nggak mau, terus kenapa percaya ada kuntilanak? Ya kan? Kalau pocong itu gimana? Itu nggak ada. Itu iblis, itu setan dengan antek-anteknya. Apa yang mereka lakukan karena kita percaya, makanya digentayangan. Tante Heni pernah ngeliat gitu? Nggak pernah saya, nggak percaya. Ya kan? Itu gak usah bilang di belakang, nanti gue doain deh biar Tante Heni lihat biar percaya. Kagak, gue gak percaya. Ya gue tau tuh setan gitu loh. Ngapain saya percaya gitu? Ya. Jadi kalian pilihnya yang mana? Kalau mati langsung masuk surga atau gentayangan dulu? Masuk surga. Ya kalau masuk surga udah jangan percaya begitu, masih ditonton filmnya. Iya kan? Kan gak percaya apa enggak nih saya tanya. Percaya apa enggak? Gak percaya. Benar gak percaya? Kenapa kau tontonin tuh film setan-setan? Yang ada pocong inilah, yang ada itulah, yang ada setan apalah. Saudara serius loh. Ada jemaat yang saya layani gara-gara nonton apa dulu yang The Nun, yang ada suster atau apa gitu. Nah itu, saudara benar. Emang kerasukan terjadi karena dia tonton itu dan setelah itu malamnya dia ngelihat ada ini. Udah kejadian nonton bawanya ke saya. Suruh doain, kenapa gak datang aja ke bioskopnya sekalian gitu. Pas datang sih gak bilang sama saya habis nonton. Saya cuma bilang, kamu kenapa? Oh ada ini. Saya bilang, oh kamu baru nonton nih, nonton. Iya. Lah kan kamu datengin setan namanya. Benar gak kamu datengin setan? Tante Heni sok kudus-kudus banget, gak nonton. Karena udah tua paling gak nonton. Enggak, dari dulu juga saya gak mau nonton. Takut ya? Bukan karena takut, tapi males. Ngapain saya nonton yang gak jelas begitu. Bertobat ya. Siksa kubur gara-gara penasaran. Ya udah, ini udah mau terakhir kayaknya. Tolong di itu saya gak gitu. Bagaimana menghadapi ketakutan akan kematian? Yang tadi itu pertama bagaimana menghadapi ketakutan rumahnya. Yang kedua lah hidup dengan tujuan yang jelas. Nah ini nih poin-poin intinya. Hidup dengan tujuan yang jelas. Efesus 5:15-16. Karena itu perhatikanlah dengan sesama. Sama-sama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah yang jahat. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Makanya kayak tadi salah satu contohnya, udah tahu itu gak bener, ngapain diikutin. Udah tahu itu tontonan yang bikin akan membuat kamu ketakutan, ngapain diinin, diliatin. Dipilah-pilah apa yang akan kamu lihat, apa yang akan kamu lakukan. Gak semuanya yang asik-asik itu mendatangkan kebaikan, ya kan? Gak semuanya yang lagi ngetren, yang seru itu mendatangkan kebaikan. Aku lihat gak tentang gereja setan? Saya ngelihat, tapi dalam kapasitas saya sebagai pendeta. Saya udah tahu, saya udah kuat untuk hal itu. Karena saya memang melihat itu aja ada banyak orang yang suka jadi terperosok begitu ya. Tapi kalau kamu gak ada kepentingannya begitu, ngapain searchingnya? Cara penyembahan gereja setan, bagaimana cara ininya. Yang ada kamunya gak ngerti, belum kuat. Dan akhirnya jadilah seperti itu ya. Pergunakan, jalani hidup yang bermakna, punya tujuan jelas, yaitu memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Jangan buang-buang waktu dengan melakukan hal-hal apa tadi? Hal-hal apa? Bodoh. Hal-hal bodoh. Ya, hitungannya sendiri apa aja hal-hal bodoh. Ya, kok ngomongnya bioskop lagi. Tapi jujur sih, saya ini penonton bioskop loh. Tapi saya pilih-pilih mana yang saya tonton. Mendatangkan ke sukacita gak buat saya? Mendatangkan hal yang baik gak buat saya? Karena serius, apa yang kamu tonton itu kan masuk ya. Apalagi filtermu belum kuat gitu. Jadi hati-hati, jangan cuma asik-asik aja gitu. Banyak orang yang nonton The Nun itu gara-gara mau asik-asik barengan teman rame-rame. Pas terjadi yang aneh-aneh, datangnya ke gereja. Ya benar sih datang ke gereja daripada datang tempat lain kan. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Nah ini perhatikan, kejar impian. Lakukan sesuatu yang berarti buat orang lain. Buat perubahan positif di dunia. Jalani hidup yang berdampak bagi kerajaan Allah. Itu pesan saya. Jadi jangan fokus di kematiannya, tapi fokuslah untuk memanfaatkan hidupmu dengan sebaik-baiknya. Kamu gak tahu umurmu berapa. Saya selalu berdoa kalian mati lebih lama dari saya. Saya duluan gitu loh, karena umur saya kan udah paling tua di sini ya. Maunya saya seperti itu, tapi kan aku harus melayani orang yang dari umur kecil pun aku udah harus melayani mereka, menguburkan mereka. Kemarin waktu saya pergi di anak yang 13 tahun tuh saya sedih setengah mati gitu. Kenapa dia harus duluan dari saya gitu? Kita gak tahu umur, tapi gak peduli mau berapa umurmu, yang penting bermanfaat. Umurmu itu kau pakai dengan tujuan yang jelas gitu loh. Melakukan yang baik, memuliakan Tuhan, itu aja prinsipnya. Memuliakan Tuhan menjadi berkat buat sesama. Ya, itu aja prinsipnya. Ini memuliakan Tuhan gak yang saya lakukan? Jadi berkat gak ini buat sesama? Itu. Emang bisa asik cara hidup gitu? Asik? Emang kamu anggap saya gak asik hidupnya? Asik saya. Ya kan? Bukannya berarti bete banget hidup gitu. Enggak kok ya. Oke, terakhir. Udah terakhir deh ini dah. Heran saya rencananya setengah jam. Ayo gak bisa saya klik ini. Oke. Fokus pada hidup kekal, bukan pada hidup yang sementara. Ingat tadi ya, umur di sini paling lama 100 tahun. Oke lah, lama banget 120 tahun. Di sana nggak ada batasnya. Jadi ingat, fokus. Akhir dari kata dari akhir kata dari segala yang didengar ialah nih, yang terakhir nih. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ayo kita baca sama-sama. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Allah itu penuh kasih karunia, tapi jangan lupa setiap perbuatan baik dan perbuatan jahat yang kita lakukan itu juga ada dipertanggungjawabkan loh saudara. Tapi kan Tuhan sudah mengampuni, benar sudah mengampuni. Tapi juga tetaplah untuk menerima mahkota kan juga ada hitung-hitungannya. Mengenai masuk surga, ya memang masuk surga. Kalau engkau sudah terima Yesus, engkau sudah jalani kehidupan yang ini benar. Tapi akan ada hitung-hitungannya nanti gitu loh. Bahkan di dalam firman Tuhan bilang jangan sampai engkau masuk surga tapi dalam keadaan yang malu. Korintus itu ya, kok gak salah ya. Ngerti gak maksudnya dalam keadaan malu? Masuk surga sih masuk surga, tapi nggak ada apa-apa yang dibawa gitu loh. Nggak ada sesuatu yang Tuhan yang kita lakukan gitu. Ya cuman hanya ya yang penting masuk surga doang dah. Hidup ini nggak standar gitu doang. Yang penting masuk surga dah, enggak lah.
Tapi ingat, setiap apa yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan loh. Makanya hiduplah dengan bijak. Amin. Hidup dengan bijak ya. Amin. Rata kali wajahnya ini. Bisa agak bergejolak dikit. Amin. Ya, satu waktu apapun yang kau lakukan itu akan yang kau pertanggungjawabkan. Karena itu hiduplah dengan bijaksana ya. Cukup sampai di sini. Anak-anak muda semuanya, kembali saya ingatkan ya, setakut apapun engkau akan kehidupan ini, yang pertama saya pesankan, jangan pernah bunuh diri. Kok jadi ke situ ya? Kan tadi takut akan kematian, ngapain bunuh diri? Kenapa? Karena orang takut akan kematian pun bisa berakibat bunuh diri, karena akan jadi stres dan lain sebagainya, tidak puas dengan keadaan hidup ini, akhirnya jadi bunuh diri. Saya mau bilang begini, bunuh diri itu adalah benar-benar perbuatan engkau tidak menghormati kedaulatan Allah dalam hidupmu, dan itu dosa. Artinya surga itu tidak jadi milikmu. Apapun yang dikatakan dunia ini tentang engkau, atau apapun yang membuat engkau rasanya ingin mengakhiri hidupmu, jangan lakukan itu. Ya, terlalu sering saya sekarang mendengar orang bunuh diri. Orang bunuh diri dulu dipikir hanya orang yang gak punya kerjaan, yang gak punya kekayaan. Tapi terakhir ini saya dengar seorang dokter yang sukses, yang punya banyak sekali pasien, meninggal bunuh diri di ruang prakteknya. Pada saat orang-orang pasiennya banyak sedang ngantri. Saya gak tahu saudara baca apa enggak itu, tapi saya baca. Sedih saya, orang yang sukses pun ternyata sekarang bunuh diri. Waktu dicoba dicek, kenapa kira-kira? Dikatakan dia tertekan dengan pekerjaannya. Karena itu engkau perlu punya tempat istirahat di dalam Tuhan. Sehebat-hebatnya kita perlu istirahat loh dalam Tuhan. Saya udah umur segini, saya selalu gak pernah lupakan istirahat dalam Tuhan. Kalau keadaan sudah terlalu berat, saya akan menyendiri dan saya hanya berdua dengan Tuhan. Saya nangis ya nangis, saya bilang apa ya saya bilang apa. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan itu selalu ada buat saya. Ya, mungkin orang tuamu gak selalu ada buat kamu. Kayak saya terbatas. Kadang-kala kalau saya lagi ada di kantor, saya lagi ada di pelayanan, saya gak bisa bersama orang yang saya kasihi. Tapi satu hal, kalian selalu punya Allah. Ya. Tadi saya ngobrol sedikit dengan anak saya yang kemarin pingsan itu. Tadi Dika juga dengar ya. Kemarin juga waktu dia pingsan, dia sempat ngigo-ngigo setelah saya udah pikir nih anak kenapa ya? Dia kayaknya ada sesuatu yang dipikirin gitu ya. Tadi juga kita ngobrol ya. Saudara tahu nggak? Tadi dia bilang salah satunya, dan kemarin juga dia sebut-sebut itu adalah dia takut karena Niko itu meninggal. Niko itu adalah anak yang kami pernah asuh bersama kami, dan akhirnya meninggal yang umur 13 tahun. Jadi dan tadi dia sebut juga ya, iya Niko meninggal. Jadi rupanya ada ketakutan tersendiri buat dia gitu. Niko yang umur segitu meninggal gitu ya. Ya pasti saya akan melayani dia untuk banyak ngobrol dengan dia. Tapi maksud saya, umur-umur segini kadang-kadang banyak galaunya kalian. Kalau kalian rasa galau dan gak ngerti jawabannya kemana, yang pertama kalian punya pembina rohani, datang lah. Kakak-kakak rohani ngobrol lah. Ya, tapi harus juga diikuti dengan kalian itu punya hubungan yang erat sekali dengan Tuhan. Harus. Karena dunia ini gak ada jaminan lagi saudara. Kita harus dekatnya sama Tuhan. Mau beristirahat, istirahat di dalam Tuhan gitu ya. Ambil waktu gitu. Oke? Jadi ayo, saya berdoa benar-benar bahwa kita semua yang ada di sini sehat. Sehat tubuh, jiwa, roh. Gak cuma tubuh yang perlu sehat. Tubuhmu sehat, rohmu sehat, jiwamu sehat. Sekarang orang banyak yang jiwanya gak sehat. Entah apapun penyebabnya. Jangan sampai ada di kondisi seperti itu. Kalau engkau tahu nih saya kondisi jiwa saya kurang sehat, atau rohani saya kurang sehat, ayo perbanyak ngobrol sama teman-teman rohani yang namanya pembina dan lain sebagainya. Oke? Siap? Saya gak mau dengar ada yang di tempat ini mengalami masa-masa yang berat lalu menjalaninya sendiri dan kemudian lakukan yang aneh-aneh. Jangan, kami siap di sini. Kalau yang lain sibuk, saya datangin. Ya, saya datangin. Ngobrol, kita ngobrol. Nggak enak kalau ngobrol. Enak loh, saya kalau ngobrol sama saya enak loh.
Serius. Buktinya ada remaja yang datang ke saya 2 jam gak kelar-kelar ngobrolnya gitu. Bisa ngobrol, tergantung. Kamu mau kita ketawa, kita ketawa. Kamu mau kita nangis bareng, kita nangis. Tergantung permintaan kalau saya mah. Ya kan, mau ke arah mana di bawahnya gitu ya. Jadi hari ini pastikan tubuh, jiwa, rohmu sehat. Amin. Dan semuanya ada di dalam Tuhan. Ya, tundukkan kepala.